Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-243, 244 dan 245 dari surah Al-Baqarah, yaitu yang menjelaskan tentang pandangan yang salah terhadap mati dan hidup. Ada di antara manusia yang salah di dalam memandang kematian. Kononnya apabila pergi berperang maka akan mati. Kalau tidak pergi berperang berarti hidup. Sebenarnya itu adalah pandangan yang salah. Sebab ada orang yang tidak pergi berperang mati. Ada orang yang berkali-kali pergi berperang tetap hidup dan matinya pada akhirnya ketika tidak pergi berperang. Nah, berarti mestilah memahami perkara mati dan hidup sebenarnya adalah perkara yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mematikan seseorang dan Allah lah yang menghidupkan seseorang. Apabila mati dan hidup di tangan Allah, maka sepatutnya bergantunglah sepenuhnya kepada Allah. Maka tidak ada alasan untuk takut berperang di jalan Allah disebabkan karena kematian, atau takut karena sebab-sebab yang lain, sehingga sebab-sebab itu yang membuatnya takut. Karena nanti apabila pergi berperang dengan sebab berperang maka ia akan mati. Maka mestinya pandangan yang seperti itu diperbaiki. Semestinya gantungkanlah diri itu sepenuhnya dalam perkara mati dan hidup kepada Allah, karena Allah lah yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun wa qatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Man dzalladzi yuqridu allaha qardan hasana
fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Allah berfirman, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka? Apakah kamu tidak memperhatikan? Siapa kamu di sini? Kamu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini turun kepada Rasulullah. Apakah kamu tidak memperhatikan mereka yang keluar dari kampung halaman mereka? Siapa mereka? Tidak disebutkan dalam ayat ini siapa mereka. Yang penting ada satu kumpulan orang yang keluar dari kampung halaman mereka. Wahum ulufun, yang mana jumlah mereka itu ribuan banyaknya. Hadzaral maut, apa sebabnya mereka keluar dari kampung halaman mereka? Takut kepada kematian, takut mati. Faqala lahumullah, maka Allah pun berfirman kepada mereka, mutu, matilah kamu semua. Maka mereka pun mati. Setelah mereka mati, summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Innallaha lazu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah memiliki karunia ke atas manusia. Walakinna aktsaran nas, akan tetapi kebanyakan dari manusia la yashkurun, tidak bersyukur. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah kamu di jalan Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, niscaya Allah akan melipat gandakan pengembalian pinjaman tersebut dengan lipat ganda yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut, dan Allah lah yang menahan dan melapangkan rezeki. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Kita ulang dari awal ayat. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, yang jumlah mereka itu ribuan, takut kepada kematian? Maka berfirmanlah Allah kepada mereka, matilah kamu. Kemudian mereka mati, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memiliki karunia atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan perangilah di jalan Allah, dan perangilah musuh-musuh Islam di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan pinjaman itu kepadanya kembali dengan berlipat kali ganda banyaknya. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi dari 3 ayat yang akan kita bahas, jelaslah bahwasanya ayat ini menerangkan tentang pandangan yang salah terhadap kematian, sehingga tidak mau pergi berperang. Apabila tidak mau pergi berperang, maka musuh akan mudah menguasai. Apabila musuh mudah menguasai, maka hilanglah kehormatan, hilanglah harga diri, hilanglah martabat. Maka tidak akan mungkin dapat menjalankan agama dengan bebas, dengan mudah, dengan senang. Nah, apabila telah memperbaiki pandangan yang salah terhadap kematian, bahwasanya kematian itu bukan karena perang, tapi kematian itu di tangan Allah, maka berperanglah di jalan Allah. Apabila Allah berikan kemenangan, maka akan mendapatkan 2 kebaikan, yaitu dapat pahala berperang di jalan Allah, kemudian juga akan dapat mengalahkan musuh, sehingga nanti
akan senang, akan mudah dalam menjalankan agama, karena tidak ada musuh yang menindas dan menganiaya kita. Namun apabila pergi berperang, pastilah berkorban. Di samping berkorban nyawa, juga berkorban harta benda. Nah, setiap pengorbanan itu sebenarnya adalah pinjaman kepada Allah, dan Allah akan mengembalikan pinjaman tersebut. Tidak akan hilang dan sia-sia begitu saja. Allah akan kembalikan pinjaman tersebut bukan sebanyak mana yang kita berikan, tetapi akan dikembalikan berlipat kali ganda. Bermakna tidak akan rugi, tetapi malah akan beruntung dengan keuntungan yang besar. Dan pada akhirnya semua kita akan kembali juga kepada Allah, karena hidup di dunia pada akhirnya akan berakhir juga dengan kematian. Meskipun kita tidak mengetahui kapan kematian itu tiba, tetapi kematian adalah sesuatu yang pasti. Mungkin mati di dalam medan perang, tetapi juga mungkin mati di tempat pembaringan. Dan kematian bukanlah satu perkara yang mesti ditakuti. Yang mesti ditakuti sebenarnya adalah ketika dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan sebelum kematian. Inilah ringkasan dari apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini, insyaallah. Sekarang kita masuk ke tafsir ayat. Apabila kita lihat ayat-ayat sebelum ini, menerangkan tentang bagaimana membangun keluarga, mencari pasangan hidup, kemudian bagaimana menjalankan rumah tangga, memelihara rumah tangga. Kalau muncul masalah, bagaimana menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Nah, sekarang pula tentang berperang di jalan Allah. Apabila sebelum ini kaitannya dengan keluarga, sekarang pula kaitannya dengan masyarakat Islam atau umat Islam. Apabila sebelum ini bagaimana memelihara keluarga Islam, sekarang pula lebih besar dari keluarga, yaitu masyarakat Islam, umat Islam. Untuk memelihara umat Islam, yaitu mesti berani menghadapi musuh Islam yang coba untuk mengalahkan umat Islam, melemahkan umat Islam dan menguasai umat Islam. Maka cara untuk memelihara umat Islam adalah dengan memerangi musuh Islam yang memerangi umat Islam. Karena musuh Islam tidak akan pernah redha terhadap umat Islam, sehinggalah umat Islam mengikuti mereka. Di antara yang paling benci terhadap umat Islam dan akan senantiasa memerangi umat Islam sampai hari kiamat adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan pernah redha, berpuas hati orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Maka kita lihat pada hari ini di Palestina, di Irak, di Afghanistan, dan sekarang ini pula dimunculkan di Libya, di Yaman, dan berterusan. Di mana saja tempat mereka akan coba secara langsung ataupun tidak langsung, secara langsung secara fisik ketentaraan, ataupun tidak langsung melalui media massa, melalui hiburan, melalui olahraga, melalui keilmuan, malah seminar-seminar, kemudian training, berbagai macam cara mereka gunakan untuk melemahkan dan melumpuhkan umat Islam. Maka mesti dijaga. Nah, di antara untuk menjaganya adalah memerangi musuh Islam itu apabila mereka telah memerangi kita. Nah, maka diselesaikanlah salah satu masalah umat Islam, yaitu bagaimana akan memerangi musuh Islam kalau mereka salah dalam memandang kematian. Yaitu kalau mereka pergi berperang nanti akan mati. Itu masalah. Bagaimana akan memerangi musuh Islam kalau sudah di fikiran itu nanti kalau kita berperang matilah kita, padahal belum lagi berperang. Kalau ketakutan sudah menyelimuti diri, tak akan mungkin dapat berperang. Jumlah ribuan sekalipun tidak akan ada kekuatan.
Apa sebab? Sebab sudah takut lebih dahulu. Padahal sebenarnya apabila perang terjadi, yang akan memenangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kemenangan, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan pertolongan. Apabila Allah yang memenangkan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan pertolongan, maka tidak ada alasan sebenarnya untuk takut. Kalau takut juga bermakna ada masalah pada diri orang tersebut. Maka ayat ini sebelum menjelaskan tentang kewajiban berperang di jalan Allah, pada ayat yang kedua, dan perangilah musuh Islam dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sebelum Allah menjelaskan tentang perintah berperang, Allah betulkan dahulu pandangan yang salah terhadap kematian yang difahami oleh sebahagian dari orang yang tak mengerti. Kalau pergi berperang, mati. Kalau tidak pergi berperang, hidup. Itu pandangan yang salah. Dan untuk membetulkan pandangan yang salah ini, Allah terangkan melalui kisah pada masa dahulu, yaitu kisah sekelompok orang yang keluar dari kampung halaman mereka takut kepada kematian. Akhirnya karena takut kepada kematian, Allah matikan mereka. Ini terjadi karena kisah ini Allah yang memberitahukan. Tetapi kapan waktunya terjadi, Allah tak beritahukan. Pada masa Nabi apa terjadi, Allah tak beritahukan. Apabila Allah tak memberitahukan, bermakna tak penting kapan terjadinya. Yang penting adalah mereka keluar disebabkan karena takut kematian, dan itu adalah sikap yang buruk, sikap yang tidak terpuji, bahkan sikap yang salah yang mesti dibetulkan. Di permulaan ayat Allah menggunakan bentuk pertanyaan. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Apakah kamu tidak memperhatikan? Apabila Allah bertanya dalam Al-Quran, bertanya dalam bahasa Arab namanya istifham. Apabila Allah bertanya dalam Al-Quran, tujuannya bukan untuk dijawab. Salah satu uslub Al-Quran, bentuk penyampaian Al-Quran adalah berbentuk pertanyaan. Dan bentuk pertanyaan itu adalah untuk memberikan kesan yang lebih mendalam lagi. Apakah kamu tidak memperhatikan? Maka sepatutnya apabila Allah bertanya seperti itu, langsung dijawab dalam hati, ya, aku memperhatikan. Ya, kami memperhatikan. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Apakah kamu tidak memperhatikan? Tadi sudah kita terangkan, kamu di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi pada masa dahulu yang Rasulullah pun tak tahu kapan peristiwa itu terjadi. Tetapi Rasulullah tidaklah mencari-cari kapan ya peristiwa itu terjadi. Tidak. Yang penting adalah ketika Allah menyampaikan kepada Rasulullah, apakah kamu tidak memperhatikan tentang orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, yang jumlah mereka ribuan, yang mana mereka takut kepada kematian? Ya Allah, hamba memperhatikan. Nah, cepat segera jawab. Jawab dengan apa? Jawab dengan keimanan. Jangan dengan bertanya lagi. Allah sudah bertanya, minta dijawab dengan keimanan kita. Jangan bertanya lagi, ya Allah, siapa orang-orang yang keluar itu? Kapan itu terjadi? Tak perlu. Jadi apabila Allah tidak memberitahukan siapa orangnya, kapan terjadi, di mana, itu tidak perlu. Lalu yang penting apa? Yang penting adalah mengambil pengajaran dari kisah pada masa lalu. Ada sekumpulan orang yang ribuan jumlahnya keluar dari kampung halaman mereka takut pada mati. Ribuan jumlah mereka keluar dari kampung halaman. Sepatutnya kalau sudah ribuan keluar dari kampung halaman, sepatutnya ribuan keluar dari kampung halaman takut mati, sepatutnya pergi berperang. Ini keluar dari kampung halaman takut mati, bermakna mereka
meninggalkan medan perang. Atau mungkin musuh mereka memerangi mereka, menyerang kampung halaman mereka, kemudian mereka pergi keluar mengungsi dari kampung halaman mereka. Mengapa mereka tidak menghadapi musuh mereka? Padahal jumlah mereka ribuan banyaknya. Hadzarul maut, karena takut mati. Maka di dalam Islam, apabila musuh datang ke kampung kita atau ke tanah air kita, maka kita wajib memerangi mereka, dan hukumnya adalah fardu ain bagi yang laki-laki yang sudah dewasa. Fardu ain maknanya wajib bagi setiap orang. Kalau ada satu orang yang tidak ikut berperang, maka dia berdosa. Salah satu dosa besar adalah tidak ikut berperang bagi laki-laki, kecuali bagi wanita, bagi orang yang sudah tua, bagi orang yang sakit, bagi orang yang cacat, bagi anak kecil, bagi orang yang hilang ingatan, itu dikecualikan. Tapi bagi orang yang punya kemampuan untuk berperang, tak mau berperang, lari dari kampung halaman, jadi penakut, jadi pengecut, maka berdosa, dosa besar. Nah, di dalam ayat ini mereka keluar dari kampung halaman mereka karena takut mati. Dalam Islam sebenarnya kematian yang seperti itu yang dicari. Apa sebab? Sebab mati di medan perang itu adalah mati syahid. Dan siapa yang mati syahid sebenarnya tidak mati. Siapa yang mati syahid sebenarnya hidup, dan di sisi Allah senantiasa mendapat rezeki. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengira, jangan kamu menganggap orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati. Bal ahya, akan tetapi mereka hidup. Inda rabbihim yurzakun, di sisi Tuhan mereka, mereka diberi rezeki. Maka orang yang mati syahid, kalau mati di dalam perang, itu tidak dimandikan seperti orang mati biasa, tidak dikafankan seperti orang mati biasa. Di pakaian apa mereka mati? Maka di pakaian itu saja mereka dikuburkan. Dan keistimewaan orang yang mati syahid, apabila beratus tahun setelah dikuburkan kita bongkar kembali kuburnya, tubuhnya akan tetap kekal, tidak akan berubah. Seperti apa ketika dikuburkan, seperti itu lagi ketika kita gali dia setelah beratus tahun. Apa sebab? Sebab tanah bumi itu tidak mampu untuk menghancurkan tubuhnya. Tubuhnya yang mempersaksikan Allah, dan ia persaksikan Allah dengan mempertaruhkan nyawanya. Itu saksi yang paling tinggi. Ada orang yang mempersaksikan dengan hartanya, masih rendah. Tapi kalau orang telah mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan nyawanya, itu tinggi nilainya. Jadi apabila keistimewaan mati syahid adalah begitu tingginya, maka mengapa mesti takut mati? Tidak ada alasan untuk takut mati. Lalu siapa sebenarnya orang yang takut mati itu? Bahkan takut pula mati di dalam peperangan. Sebenarnya orang yang takut mati itu adalah orang yang cinta kepada dunia. Cinta kepada ahli keluarganya. Istri saya tinggalkan. Kalau saya mati nanti akan dikawini lagi orang lain nanti. Anak-anak saya masih kecil-kecil, kesian mereka. Rumah saya sudah besar, saya bangun. Kemudian kalau saya mati, saya tinggalkan begitu saja. Baru selesai saya bangun, saya belum menikmati lagi. Karena cinta dunia membuat mereka takut kepada kematian. Padahal mati yang mereka lari daripadanya, mereka pun akan mati juga. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, kamu akan menjumpainya.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, cepat atau lambat, dengan sebab atau tidak dengan sebab. Ada yang dengan sebab sakit, umpamanya kecelakaan, mati. Ada yang tidak dengan sebab, tidur saja malam, rupanya bangun sudah tak ada lagi. Ada sebab? Tak ada sebab, tertidur saja, rupanya tidur untuk selama-lamanya. Ada yang nunggu istri dalam mobil, istrinya pergi belanja ke kedai, kemudian dia tunggu dalam mobil, istrinya kembali lagi, bang, tak ada lagi banknya, habis sudah mati di dalam mobil, sedang memegang setir. Ada sebab? Tak ada sebab, mobil tak bergerak, tak berjalan. Mati bersebab atau mati tidak bersebab? Sebenarnya bukan sebab itu yang membuat seseorang mati. Yang membuat seorang mati itu adalah Allah. Maka ayat berikutnya, faqala lahumullah, maka Allah pun berfirman kepada mereka, mutu, matilah kamu. Tak ada perang, tak ada apa. Karena mereka takut mati, maka Allah matikan. Tujuannya apa? Untuk mengajar mereka, sebenarnya kematian bukan karena perang, sebenarnya kematian karena Allah yang mematikan mereka. Mati sudah kita terangkan sebelum ini, maknanya dicabut ruh mereka dari badan. Karena ada orang sekarang takut mati. Umpamanya dikatakan, ini ibu akan dioperasi seminggu lagi. Sebelum dioperasi itu risaulah, takutlah, gelisahlah, tak mau makanlah, tak mau tidurlah. Karena kononnya operasi itu akan mematikan. Enggak. Jangan difahami operasi mati, enggak. Ada orang yang operasi mati, ada orang yang tidak beroperasi pun, tidak dioperasi pun mati juga. Jadi mati itu bukan operasi itu yang menentukannya. Kalau sudah sampai ajal, itu dia mati. Ada mati bersebab, mungkin operasi dan lain sebagainya, atau tidak ada sebab. Jadi mesti difahami bahwasanya yang menentukan kematian adalah Allah. Karena mereka takut mati, Allah matikan mereka. Mutu, mati semua mereka. Apabila mereka sudah mati, kemudian Allah hidupkan mereka kembali. Tsumma ahyahum, hidup lagi mereka. Ini istimewanya mereka ini. Karena Allah ingin mengajar mereka dengan diri mereka sendiri. Kamu takut mati, kamu tidak akan dapat lari dari kematian, karena Allah mematikan kamu dan kamu mati sudah. Kemudian Allah hidupkan kembali untuk mengambil pengajaran dari kematian yang lalu itu. Jangan sampai lagi takut mati pada masa yang akan datang. Untuk mengajar mereka, Allah matikan mereka. Tapi tetap juga karena Bani Israel ini degil, karena sudah terangkan sebelum ini, bebal, tak mau diajar, susah diatur, tak mau mengerti. Meskipun Allah telah matikan mereka, kemudian dihidupkan, pun juga mereka tetap tidak mengambil pengajaran. Kita tengok ujung ayatnya. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah memiliki karunia ke atas manusia. Allah berikan karunia kepada manusia. Walakinna aktsaran nas, akan tetapi kebanyakan manusia la yashkurun, tidak bersyukur. Allah hidupkan mereka untuk memperbaiki, supaya mereka memperbaiki diri mereka. Tapi Allah hidupkan mereka, Allah telah hidupkan mereka kembali, tapi mereka pula menyia-nyiakan kehidupan yang Allah berikan. Kalau Allah matikan langsung, habis sudah, tak ada peluang lagi. Tapi Allah berikan peluang, Allah berikan kesempatan, Allah hidupkan kembali supaya memperbaiki pandangan yang salah terhadap kematian. Seminggu yang lalu ada salah seorang jemaah kita, tapi tidak di sini, salah memandang kematian. Karena ia merasa akan mati, maka dia menjadi tertekan, tak mau makan, tak mau minum, tak tahu tidur.
tak mau tidur, stres, 3 bulan lamanya. Pergi ke dokter, maka akhirnya dokter memberikan obat tidur, obat tenang. Apa masalahnya? Masalahnya kecil saja, yaitu dia membaca satu buku, kalau bergerak-gerak perut di bawah pusatnya, itu tanda kematian. Allah takdirkan perut di bawah pusatnya itu bergerak-gerak, maka dia pun risau. 3 bulan lamanya, tak makan, tak minum, tak tidur, dinasihati oleh suami, dia tak dapat menerima. Anak-anak menasihatinya, dia pun tak menerima, stres. Selesai pengajian, dia minta konseling. Bagaimana nih Ustaz, saya ini takut kepada kematian. Maka saya katakan, jangan ambil alih kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mematikan kita itu adalah Allah. Mengapa kita ikut campur pula mengurus kematian kita? Yang mematikan kita adalah Allah. Serahkan sajalah kepada Allah tentang kematian kita. Mengapa mesti memikirkan juga? Kalau memikirkan, merubah apa? Ada merubah sesuatu pada diri kita? Bertambah buruk keadaan kita. Tengok ini, suami sudah risau, anak-anak sudah risau, badan pula semakin hari semakin lemah, bertambah larat. Dapat kita beribadah dengan tenang lagi? Tidak. Nah, kalau begitu, sudahlah, serahkan sajalah kematian kepada Allah. Ini orang yang salah memandang kematian. Bergerak-gerak saja di bawah pusatnya sudah tanda kematian. Sama juga yang di dalam ayat ini. Kalau pergi ke perang bermakna pergi berperang, bermakna pergi menuju kematian. Tidak. Maka Allah betulkan pandangan yang salah terhadap kematian, dan juga pandangan yang salah terhadap kematian. Kalau semakin tua semakin dekat kepada kematian, belum tentu. Dan jangan dikatakan muda jauh dari kematian, belum tentu. Karena buah kelapa itu, yang tua jatuh, yang mudanya itu pun jatuh juga. Bahkan yang muda itu banyak jatuh. Apa namanya itu? Mumbang kelapa. Kadang-kadang yang tua-tua itu belum juga jatuh lagi. Tapi semuanya pasti jatuh. Karena semua yang bernyawa pasti akan mati. Baik, jadi mesti dibetulkan pandangan terhadap kematian. Maka tidak ada alasan untuk takut mati. Dan perkara kematian adalah perkara Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di tangan Allah. Maka jangan ikut campur pula menguruskannya. Apa yang patut kita buat adalah, apabila kita ditakdirkan mati, kita ingin mati dalam keadaan mulia. Apabila kita ditakdirkan mati, kita ingin mati dalam keadaan mulia. Seperti apa mati dalam keadaan mulia? Berperang di jalan Allah, mati dalam keadaan mulia. Kemudian apabila kita sedang beribadah, mati dalam keadaan mulia. Apabila kita melakukan ketaatan, mati dalam keadaan mulia. Apabila kita melakukan amal saleh, mati dalam keadaan mulia. Seperti sekarang ni dalam majlis ilmu, kita fi sabilillah. Kalau ditakdirkan mati, maka ini adalah mati yang mulia. Setelah diperbaiki pandangan yang salah terhadap kematian, bahwasanya berperang itu bukan menuju kematian, maka Allah perintahkanlah untuk berperang. Wahai orang-orang yang beriman, waqatilu fi sabilillah, dan perangilah musuh-musuh Islam itu di jalan Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar apa yang kamu katakan, Maha mengetahui apa yang kamu lakukan, bahkan apa yang kamu simpan dalam hatimu pun Allah akan mengetahui. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui untuk mencatat semuanya itu, dan pada akhirnya nanti untuk membalasnya, untuk memberikan balasan. Kita buat baik, Allah mendengar yang baik, Allah mengetahui yang baik, Allah berikan balasan yang baik. Kita buat buruk, kita buat yang salah,
Allah mendengarnya, Allah mengetahuinya, maka kita pun akan menerima balasannya pula. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Buat baik dapat baik, buat buruk dapat buruk. Nah, di antara perbuatan baik yang Allah minta dari kita apabila berperang di jalan Allah adalah menginfakkan harta kita untuk biaya perang. Dahulu para sahabat Rasul apabila berperang di jalan Allah tidak seperti tentara hari ini. Kalau tentara hari ini negara yang tanggung baju perang mereka, peralatan perang mereka, kendaraan perang mereka, negara yang tanggung. Tapi kalau pada masa Rasulullah dahulu, pejuang itu sendiri yang tanggung, sahabat itu sendiri yang menanggung masing-masing. Mereka sendiri yang cari kendaraan perang, mereka sendiri yang cari peralatan perang, mereka sendiri yang menguruskan tentang peralatan perang, keperluan perang, mereka sendiri yang pergi berperang, kemudian bersama-sama dengan sahabat yang lain. Maka diminta dari mereka untuk menyediakan biaya perang. Biaya perang itu adalah bernilai infak. Nah, biaya perang yang bernilai infak itu apabila dikeluarkan sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Kalau disebut pinjaman bermakna akan kembali lagi. Kalau kita memberikan pemberian hadiah umpamanya kembali. Kalau hadiah tak kembali. Tapi kalau kita memberikan pinjaman kembali. Berapa kita pinjamkan? 1.000 kembali 1.000. 1.000.000 kembali 1.000.000. Di dalam ayat ini ketika memberikan pinjaman kepada Allah 1.000.000 bukan kembali 1.000.000, kembali berlipat kali ganda. Apa makna ganda itu? Ganda itu maknanya 1.000.000 jadi 2.000.000, 2.000.000 jadi 4.000.000, 4.000.000 jadi 8.000.000. Itu makna ganda. 1.000.000 jadi 2.000.000, 2.000.000 jadi 3.000.000, 3.000.000 jadi 4.000.000. Itu bukan ganda namanya. Kalau ganda itu 1, 2, 4, 8, 16, 32, itu ganda namanya. Nah, berapa ganda di dalam ayat ini? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maksudnya adalah biaya perang yang kita keluarkan untuk kita sendiri yang berperang, adalah Allah menggandakan kepadanya gandaan yang banyak. Berapa banyaknya? Banyak sekali. Ad'afan katsira. Kalau kita lihat dalam ayat ini berbentuk nakirah, tidak pakai alif lam. Siapa yang belajar bahasa Arab, kalau kata itu berbentuk nakirah, tidak menggunakan alif lam, bermakna gandaannya itu banyak sekali. Kalau 1 ganda 2, 2 digandakan jadi 4, itu masih sedikit gandaannya itu. Tapi kalau 1 jadinya nanti ribuan, itu gandaan yang banyak. Tapi perlu kita terangkan di sini, memberikan pinjaman kepada Allah, tepat tak memberikan pinjaman kepada Allah? Sebenarnya harta yang kita miliki itu milik kita atau milik Allah? Milik Allah. Sepatutnya kalau milik Allah bukan memberikan pinjaman kepada Allah, mengembalikan kepada pemiliknya. Sepatutnya kata yang tepat adalah siapa yang mengembalikan hak Allah kepada Allah. Itu yang tepat sebenarnya. Tetapi Allah tak gunakan seperti itu perkataan. Allah gunakan siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Mengapa digunakan kata pinjaman? Seakan-akan yang kita punya itu milik kita, padahal sebenarnya bukan milik kita. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memberikan motivasi kepada kita, memberikan dorongan kepada kita bahwasanya apa yang kita keluarkan itu akan kembali, tidak akan hilang sia-sia, percuma begitu saja, tidak, akan kembali. Seperti mana pinjaman akan kembali, maka ia akan kembali pula. Kapan kembalinya? Kembalinya nanti. Mungkin kembali dengan kemenangan di dalam perang.
sehingga mendapatkan harta rampasan perang, sehingga dapat menguasai musuh, sehingga negara menjadi tenang kembali dan dapat menjalankan negara dengan bebas, merdeka, ataupun nanti di hari akhirat akan mendapatkan balasan yang banyak. Karena hidup kita sebenarnya adalah untuk hari akhirat. Maka ujung ayat, wallahu yaqbidu wa yabsut, dan Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Bermakna apa yang kita buat di dunia ini orientasinya adalah, tujuannya adalah untuk mendapatkan balasan di hari kita dikembalikan kepada Allah. Dunia ini cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Dunia tinggal, harta yang kita miliki akan kita tinggalkan. Siapa yang bawa hartanya ke dalam kubur? Tak ada yang bawa harta dalam kubur. Rumah yang dibangun besar ditinggalkan. Mobil-mobil yang berderet di depan rumah ditinggalkan. Anak-anak yang ramai ditinggalkan. Siapa yang bawa gelang, cincin, kalungnya ke dalam kubur? Tidak ada. Kalaupun terpasang di tubuh, akan dilucut satu-satu, akan ditanggalkan satu-satu oleh ahli waris. Bahkan kadang-kadang yang ada di gigi itu pun akan ditarik, karena ada giginya yang berlapis emas. Nah, akan dicabut dari giginya itu, sehingga dia bawa badannya yang sebatang itu ke alam barzakh untuk meneruskan perjalanan. Lalu kalau demikian halnya, maka semestinya ketika hidup di dunia berbekallah sesuatu yang akan kita bawa untuk selama-lamanya. Apa dia? Amal yang kita lakukan. Harta yang kita berikan akan dilipat gandakan. Nah, lipat gandanya berupa kebaikan itulah yang akan kita bawa. Di dalam ayat ini pula, jangan sebenarnya takut di dalam menginfakkan harta. Karena ada yang takut dalam menginfak harta. Miskinlah saya nanti lagi, susahlah saya lagi nanti. Tidak, karena sebenarnya harta itu Allah yang menguruskannya. Allah yang menguruskannya dengan menahan harta tersebut sehingga kita kekurangan harta, kita menjadi miskin, atau Allah memberikannya, melapangkannya sehingga kita berlebih di dalam hidup, kaya. Yang memiskinkan adalah Allah, yang mengkayakan pun adalah Allah. Memang kita diperintahkan untuk berusaha, tetapi bukan usaha kita itu yang menentukan kita kaya. Tidak. Ramai orang yang berusaha, sudah ada buat kebun, sudah ditanam sawit, sudah 4 tahun, sudah berbuah, sudah mau mengapetik hasilnya lagi, tiba-tiba datang banjir besar, kebun pun habis. Apa yang dapat? Hutang ke bank yang mesti dibayar, karena rupanya minjam rupanya ketika buat kebun tersebut. Sudah berusaha? Sudah. Dapat hasil? Tidak. Jadi yang menguruskan hidup kita, harta kita, sebenarnya bukan kita. Maka dalam ayat ini, wallah, dan Allah yaqbid, menahan, wa yabsut, melapangkan rezeki. Kalau begitu, janganlah bakhil, janganlah kikir dalam menginfakkan harta. Seperti sekarang ini, saudara kita di Palestina sangat memerlukan uluran tangan kita di sini. Mau tidak kita mengisi tabung Palestina? Mudah-mudahan dengan uang yang kita kirimkan itu bisa dijadikan sebagai biaya perang bagi mereka untuk memerangi musuh mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang ingin merampas tanah air mereka. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya, kepada Allah kamu dikembalikan. Tidak disebut dan kepadanya kamu kembali, tidak. Dan kepadanya kamu dikembalikan. Apa makna dikembalikan? Apa bedanya dengan kembali? Kalau kembali kita ada pilihan, tapi kalau dikembalikan tak ada pilihan.
Kalau disebut kita berkumpul, ada pilihan. Mau berkumpul boleh, tak berkumpul pun juga boleh. Ada memilih, ada kuasa memilih. Tapi kalau kita dikumpulkan, mau tak mau, suka tak suka, berkumpul. Karena dikumpulkan. Dan kepadanya kamu dikembalikan. Mau tak mau, suka tak mau suka. Kalau sudah habis umur, sampai ajal, akan dikembalikan. Oh, lalu kalau kepadanya kita dikembalikan, bermakna di sana ada kuasa yang menguasai kita. Nah, apabila di sana ada kuasa yang menguasai kita, sepatutnya wahai orang-orang yang dikuasai, bergantunglah kamu kepada yang menguasaimu, termasuk dalam kematianmu itu. Jangan kamu pula yang mengurus kematianmu itu dengan takut mati sehingga kamu tidak mau pergi berperang di jalan Allah. Jadi ayat ini sangat sempurna sekali dalam membahaskan tentang masalah yang mungkin muncul di sebahagian orang yang takut kepada kematian. Maka tidak ada alasan untuk takut kepada kematian. Karena ada orang yang stres apabila diberitahu penyakitnya oleh dokter. Pak, nampaknya penyakit Bapak ini adalah kanker, dan ini sudah sampai ke stadium 4. Kalau ikut kepada pasien-pasien saya yang sebelum ini hanya 3-4 bulan berangkat. Bagaimana? Susah hati? Memanglah susah hati. Tetapi janganlah susah hati itu menguasai diri. Oh, mau mati saya lagi ini. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tidak akan dapat tenang, tidak akan dapat damai. Padahal masa-masa itu adalah masa-masa yang bisa mendatangkan ketenangan dan kedamaian bagi kita, sebab kita lebih fokus ke akhirat sana. Mungkin 3-4 bulan itulah kita menebus diri kita. Yang sebelum ini kita banyak lalai, banyak lupa. Mungkin di 3-4 bulan itu kita lebih berkonsentrasi untuk beribadah. Kemudian kita menutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu alam. Ada hikmahnya kalau kita pandai melihat kematian tersebut, bukannya membawa keburukan, tapi malah membawa kebaikan. Maka hendaklah kita mengetahui tentang hakikat kematian sehingga tidak salah memandang kematian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.